Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Bagaimana jika kita menyempurnakan ramuannya? Karena akhir-akhir ini permintaan akan obat mujarab meningkat pesat. Ki tanpa basa-basi, segera bertanya tentang situasi pemurnian ramuan tersebut begitu dia bertemu dengan Xiuyan. Aku benar-benar minta maaf, jawab Xiuyan sambil tersenyum kaku. Belakangan ini aku tidak punya waktu untuk memperbaiki ramuannya, dan Xiuyan pun benar mengatakan yang sebenarnya. Setelah kembali dari dunia jamur dan iblis, lalu kembali ke Senshi, perjalanan yang padat membuatnya hampir tidak memiliki waktu luang untuk menyempurnakan ramuannya. Namun, kedatanganku kali ini bukan soal ramuan itu, bukan pula tentang permintaan lain. Ada apa? Katakan saja, ucap Ki sambil menatapku dengan pandangan penuh selidik. Xiuyan masih menyimpan kesan baik terhadap Kewa, jati dia dengan murah hati memenuhi apa yang pernah diminta Ki di 2 kesempatan sebelumnya. Namun, meski ramuannya berkualitas baik, itu tidak pernah cukup menarik perhatian Ki. Lagi pula, ada obat-obatan lain yang jauh lebih berkualitas tinggi di dunia ini, tapi anehnya, Ki selalu menunjukkan antusiasme berlebihan terhadap Xiuyan yang membuatnya curiga sejak awal. Kalau begitu, aku akan berbicara terus terang, ujar Ki. Dunia, biji-bijian pasti sudah mendengar kabar ini. Xiuyan pun menatapnya lekat, kabar apa? Duniaku telah binasa dan hancur, sekarang aku menjadi tunawisma. Suara Ki terdengar pelan, tetapi penuh kepahitan. Dia berdiri begitu dekat dengan Xiuyan, hanya dipisahkan oleh 2 platform batu. Xiuyan pun mengernyitkan alis, bagaimana mungkin sebuah dunia bisa binasa tanpa alasan. Dunia kami diserbu bersamaan oleh berbagai kekuatan, jawab Ki. Taixu adalah kekuatan dominan yang menghancurkan segalanya, dan jika aku tidak ada di sana untuk bertahan, dunia biji-bijian pasti sudah lama musnah. Lalu Ki menarik napas panjang. Faktanya, aku telah menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Mata Xiuyan mengerut, dia mengerti beban yang dibawa Kewa. Tetapi dia tetap bertanya, apa yang kau harapkan dariku? Kau tahu aku bukan dokter rendahan yang bisa sembarangan memecahkan masalah ini. Ketika kata-kata itu keluar dari mulut Ki, Xiuyan langsung mengerti bahwa pertemuan ini bukanlah kebetulan. Peradangan yang terjadi di serikat pekerja adalah tindakan yang disengaja, bukan insiden biasa. Omong-omong, Ki melanjutkan, aku tak pernah memiliki kesempatan untuk mengenal tuanmu sebelumnya, tapi kini aku bisa berbicara langsung dengan salah satu orang terkuat di puncak dunia ini. Xiuyan hanya menatapnya tanpa menanggapi, membiarkan Ki melanjutkan penjelasannya. Jika kau membutuhkan sesuatu, yang mulia, kata Ki dengan nada serius, tidak peduli seberapa besar permintaanmu, semuanya bisa diberikan. Kau tidak perlu menjadi Taixu untuk mendapatkan apa yang kau inginkan, tapi ingat, sekarang mereka telah memilih untuk menyerang Senshi. Dan Senshi tidak akan menyerah begitu saja. Kini, nada suaranya semakin dingin. Bahkan jika Taixu sendiri yang menyerang, mereka harus bersiap menanggung akibatnya. Xiuyan menyuarakan pikirannya dengan nada yang dalam, penuh dengan kebencian yang tertahan. Apa yang Taixu lakukan terhadap Senshi itu tidak bisa dimaafkan. Mereka membantai begitu banyak orang, dan jiwa-jiwa Senshi kini terkatung-katung, dan tidak diketahui nasibnya. Dia berhenti sejenak, menahan amarah yang berkobar di dadanya. Meski aku telah berkelana ke berbagai dunia, aku tahu kekuatanku sendiri belum cukup. Tapi jika ada cara untuk menghancurkan Taixu, aku bersedia melakukan apa saja. Ki menatapnya, dan seketika, Xiuyan menyadari sesuatu. Alasan mengapa Ki begitu spesial baginya bukan hanya karena sikapnya yang tenang atau antusiasmenya, ternyata mereka berbagi musuh yang sama, yaitu Taixu. Dunia Seven Grain yang juga dihancurkan oleh Taixu adalah penyebab Ki menjadi seperti ini. Ini bukan hanya soal membalas dendam, lanjut Ki. Ini tentang memastikan api yang ditinggalkan alam bintang tidak lagi menyala. Taixu harus dibasmi sampai ke akar-akarnya,
atau mereka akan menjadi variabel yang berbahaya di masa depan? Sioyan tertegun sejenak. Dia tidak pernah berpikir bahwa Qi akan langsung berbicara tentang hal ini. Bahkan, Qi juga berdiri tegas di sisinya, sesuatu yang tak terduga. Dari kata-kata Qi, Sioyan menduga bahwa dia sudah lama mengetahui tentang Kaisar ke-6 Suqian dan bahkan situasi Senshi saat ini. Meski begitu, Sioyan merasa Qi menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang terlihat di permukaan. Aku tahu situasi Senshi tidak sedang baik, gumam Sioyan, dan akhirnya suaranya dipenuhi kekhawatiran. Tapi jika kau yakin kita bisa bekerja sama untuk menjatuhkan Taiksu, aku siap mempertaruhkan segalanya. Jika aku membutuhkan bantuan, Sioyan berkata tegas, aku pasti akan menemukan jalan keluar dengan cara yang positif. Saat ini, Sing Senshi kekurangan kekuatan tempur. Kita perlu mendatangkan puluhan ribu dewa abadi untuk membantu dalam pertempuran. Kata-katanya langsung mengundang keheningan, tidak ada basa-basi, dan Sioyan berbicara langsung. Permintaan itu terlalu besar. Bahkan Qi tidak menyangka dia akan berbicara sekeras itu. Puluhan ribu dewa abadi. Qi mengulang, hampir tidak percaya. Kau tahu itu membutuhkan daya tarik yang luar biasa besar bukan? Sioyan hanya menatapnya dengan tenang. Dia tahu apa yang diminta terlalu banyak, tetapi situasinya memang membutuhkan tindakan ekstrem. Sekarang Senshi hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, lanjut Qi. Mencari bantuan dari dunia lain hampir mustahil, dan mengenai Taiksu, aku berjanji akan membayar hutang darah mereka dengan darah. Nada suaranya begitu tegas, menunjukkan sikapnya terhadap Taiksu. Ini bukan tentang siapa yang bertanggung jawab, ini adalah soal kehormatan dan keadilan. Aku harus pergi, kata Qi akhirnya, mengakhiri percakapan. Aku akan membuatkan ramuan untukmu saat aku punya waktu. Dan meski kekuatanku kecil, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Tanpa berkata lebih banyak, mereka hanya saling memberi syarat sebelum berpisah. Lalu Sioyan melangkah pergi lebih dulu dari peron batu, diikuti oleh Qi yang menyusul dengan langkah ringan. Sioyan pun membuka matanya perlahan, kembali ke kenyataan, namun begitu matanya terbuka, dia terkejut melihat sepasang mata menatapnya lekat-lekat, begitu dekat hingga wajah mereka hampir bersentuhan. Kau akhirnya kembali, suara itu keluar dengan nada dingin. Rapat baru saja selesai, Sioyan pun ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, ada rasa bersalah yang menggantung di dadanya. Tetapi dia menahannya. Dia menegakkan tubuh, memandangi sosok di depannya. Terlihat, tangan terlipat di dada. Orang itu memancarkan aura dominasi, membuat Sioyan merasa tidak nyaman. Dan dia melirik tanpa sadar, lalu buru-buru membuang muka. Kau bahkan tidak ingin mengatakan apapun padaku. Suara itu terdengar mendesak. Kekuatanmu terlalu lemah, kau harus menceritakan semuanya padaku. Katakan, apakah analisisku masuk akal? Sioyan tersenyum pahit, menggaruk kepalanya. Aku tidak yakin, jawabnya, mencoba menghindari konfrontasi. Tapi kau tahu sesuatu bukan? Misalnya, tentang palem misil. Tatapan tajam Ye Beijing menembus Sioyan. Seketika, Sioyan tahu bahwa orang di depannya sudah tahu sebagian kebenaran, lalu dia mengangguk pelan. Kan misi? Tanya Ye Beijing lagi, apa dia terlibat? Sioyan pun mengerutkan dahi, aku tidak tahu, mungkin saja benar. Tapi tanpa bukti nyata, aku tak bisa memastikan, dan jika dia benar-benar terlibat, maka kita harus menangkapnya dengan hati-hati. Jadi, sekarang bukan saatnya untuk mengkhawatirkan siapa yang menghancurkan dunia ini, tambah Sioyan akhirnya. Kita perlu memperkuat diri terlebih dahulu sebelum bertindak lebih jauh. Ye Beijing pun menatapnya sejenak, lalu mengangguk dengan penuh pertimbangan, dan untuk saat ini, tidak ada yang perlu dikatakan lagi, memikirkan cara untuk menyelamatkan Goyan dan Yang Mulia Ratu yang berada di tangan Taiksu membuat hati Sioyan terasa berat, namun, situasi saat ini terlalu rumit, selain itu, kekuatannya sendiri masih terlalu lemah untuk menjalankan misi sebesar itu. Kata-kata itu kembali terngiang di kepalanya, dan bibir Sioyan bergerak-gerak, berusaha menahan diri untuk tidak merespon, meskipun ini benar pikirnya. Tetapi baiknya tidak perlu mengatakan hal itu secara langsung.
Lalu dia menghela napas, kemudian melambaikan tangannya dengan gerakan tegas lalu mundur. "Aku akan berlatih," katanya dengan suara datar. Sekejap kemudian, kuali obat muncul di depannya, nyala api membubung tinggi, dan bahan-bahan obat yang tak terhitung jumlahnya melayang masuk ke dalam kuali, berputar dengan ritme yang teratur. Ye Beijing, yang berdiri tidak jauh darinya, tidak menunjukkan tanda-tanda marah atas sikap dingin Xiaoyan. Sebaliknya, matanya bersinar dengan rasa takjub. Pemandangan ini, seorang alkemis bekerja dengan penuh konsentrasi, membuatnya terpukau. Jadi inilah seni alkimia yang sesungguhnya, pikirnya, seolah baru pertama kali menyaksikannya secara langsung. Di sisi lain, Xiaoyanpu fokus sepenuhnya pada tugasnya. Kali ini, dia sedang menyempurnakan pil pengembalian serangga mimpi, sebuah obat mujarab dengan efek ajaib. Pil ini tidak hanya langka, tetapi juga salah satu yang paling mahal dari 3 jenis pil yang mampu ia buat. "Obat mujarab apa yang kau buat?" tanya Ye Beijing, akhirnya membuka suara. Suaranya terdengar penuh rasa ingin tahu. "Pil pengembalian serangga mimpi," jawab Xiaoyan singkat. Tanpa mengalihkan perhatiannya dari kuali, Ye Beijing mengerutkan kening, mencoba mengingat sesuatu. "Aku belum pernah mendengar tentang pil itu. Tapi apakah mungkin bagimu untuk menyempurnakan lebih banyak pil dari kotak siang ekstra?" Xiaoyan tetap diam, tidak terganggu oleh pertanyaan itu. Fokusnya hanya pada kuali, nyala api, dan bahan-bahan yang mulai bersatu dalam harmoni. Ye Beijing tidak menyerah, menatap Xiaoyan dengan penuh harap. "Aku mohon," katanya perlahan, suaranya terdengar tulus. "Aku akan berjanji memenuhi syarat apapun yang kau minta, termasuk tubuhku." Kata-kata itu membuat Xiaoyan terdiam sejenak. Namun, dia tidak menoleh, tetap berkonsentrasi pada kuali di depannya. Matanya tidak berkedip sedikit pun. Pikiran dan emosinya terkunci sepenuhnya pada tugas besar yang ada di hadapannya, yaitu menyempurnakan pil yang mungkin menjadi kunci untuk melawan Taixu. Hanya dengan cara ini Xiaoyan bisa menghindari obrolan Ye Beijing yang tiada henti. Saat api membara di malam yang sunyi, Ye Beijing tetap berdiri di samping, mengawasi dengan penuh perhatian. Waktu berlalu, tetapi antusiasmenya tidak surut sedikit pun, namun sebaliknya, rasa ingin tahunya semakin dalam. Di sisi lain, Xiaoyan tetap fokus, meskipun matanya mulai lelah karena menatap api dan kuali tanpa henti. Namun, jika seseorang melihat dari sudut pandang Ji Fangguang, mereka akan merasa seolah yang sedang dibuat bukanlah ramuan, melainkan makanan berkualitas tinggi yang menggugah selera. Sementara itu, jauh di luar cakrawala, 15 kapal Dewa Kekosongan melaju meninggalkan bintang-bintang, bergerak menuju kekosongan Yun Timur dengan kecepatan penuh. Nampak angin kehancuran seolah menyertai perjalanan mereka, membawa aura ketegangan yang tidak dapat diabaikan. "Kenapa pergi sekarang?" Suara tajam pecah di dalam ruang gelap sebuah istana. "Ini adalah waktu terbaik untuk membunuh reinkarnasi yang mulia. Anda telah menunda kesempatan emas ini." Di sudut ruangan megah itu, seorang pria berdiri di atas singgasana yang dihiasi ukiran dewa-dewi. Kemarahan terpancar dari matanya. Tangannya menghantam meja pasir hantu di depannya, menyebabkan retakan halus menyebar di permukaan gelap itu. Aura lembut dan sopan yang sebelumnya dia miliki telah menghilang sepenuhnya. Wajahnya, yang biasanya terlihat tenang dan sedikit lembut, kini berubah menjadi garang, memancarkan ancaman mematikan. "Jika aku memberitahu Tuan Su tentang ini," lanjutnya dengan suara penuh tekanan, "posisimu sebagai raja yang mendiang tidak akan bertahan lama." Kemudian, ruangan itu menjadi sunyi. Kata-katanya adalah peringatan sekaligus ancaman yang nyata, meninggalkan ketegangan menggantung di udara.